Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagus Deva Pertama dengan NIM 2020530020 dari kelas A Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penelitian kuantitatif atau quantitative research. Penelitian kuantitatif. Pada bahasan ini juga akan diterangkan bagaimana perumusan masalah dalam penelitian kuantitatif, pengumpulan data penelitian kuantitatif, analisa data, arti variabel, serta pengertian validitas dan reliabilitas. Penelitian kuantitatif pada dasarnya merupakan suatu pengamatan yang melibatkan suatu ciri tertentu berupa perhitungan, angka, atau kuantitas. Penelitian kuantitatif ini didasarkan pada perhitungan persentase, rata-rata, C², dan juga perhitungan statistik lainnya. Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Dalam melakukan penelitian kuantitatif, kita seringkali mengalami kesulitan tentang metode statistika mana yang akan digunakan. Hal ini umumnya disebabkan kita tidak mendapatkan materi penelitian yang lengkap dan terintegrasi. Selain itu, buku-buku yang kita temui pun umumnya tidak membahas hal tersebut secara menyeluruh. Analisa statistik digunakan untuk membantu peneliti untuk mengetahui hubungan antar variabel. Analisa statistik merupakan analisa yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Komponen dan proses penelitian kuantitatif. Pada prinsipnya, ilmu statistik dapat dibagi atas dua tahapan, yaitu statistik deskriptif yang berkaitan dengan pencatatan dan peringkasan data, dengan tujuan menggambarkan hal-hal penting pada sekelompok data, seperti berapa rata-ratanya, variasi data, dan sebagainya. Dan juga ada statistik inferensi yang berkaitan dengan pengambilan keputusan dari data yang telah dicatat dan diringkas. Salah satu metode kuantitatif yang banyak digunakan untuk analisis data adalah dengan menggunakan Ini adalah contoh gambar komponen dan proses penelitian kuantitatif. Yang di dalamnya ada pengujian instrumen, dari pengumpulan data menuju ke pengembangan instrumen, format dan sampel, serta rumusan masalah, landasan teori, perumusan hipotesis, menganalisis data yang terakhir kesimpulan dan saran. Rumusan masalah beda dengan masalah. Jika masalah merupakan kesenjangan antara yang diharapkan dengan yang terjadi, maka rumusan masalah itu suatu pertanyaan yang akan dicari jawabannya melalui pengumpulan data. Terdapat kaitan erat antara masalah dan rumusan masalah, karena setiap rumusan masalah penelitian berdasarkan pada masalah. Perumusan masalah biasanya menyatakan ruang lingkup untuk membatasi masalah yang akan dicari pemecahannya. Masalah yang akan dicari pemecahannya dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya atau research question yang tegas dan jelas. Perumusan masalah ini berguna untuk memberikan petunjuk agar dapat mencari jawaban permasalahan tersebut secara empiris. Contoh rumusan masalah pada penelitian kuantitatif. Contoh perumusan masalah dari Bobby 2005.
Adapun permasalahan yang terjadi pada penggunaan akhir untuk menggunakan sistem baru. Dalam hal ini, sistem core banking tampaknya pengguna akhir tidak begitu tertarik untuk menggunakan sistem baru yang menggantikan sistem legacy. Hal tersebut mungkin ada hubungannya dengan perceived usefulness, perceived ease of use, relevansi pekerjaan, norma subjektif, dan computer self-efficacy yang dimiliki pengguna akhir. Untuk membuktikan kebenaran pendapat tersebut, maka dilakukanlah penelitian ini sehingga dapat diketahui apakah benar faktor-faktor tersebut berhubungan dengan kepuasan pengguna akhir untuk menggunakan sistem core banking. Dengan demikian, permasalahan yang tidak dijawab dalam penelitian ini secara umum, apakah terdapat hubungan antara perceived usefulness, perceived ease of use, relevansi pekerjaan, norma subjektif, dan computer self-efficacy dengan kepuasan pengguna akhir untuk menggunakan sistem core banking. Lanjutannya, masalah utama yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah kepuasan pengguna akhir terhadap sistem core banking masih rendah. Hal ini diduga disebabkan karena penerimaan atas sistem masih rendah yang antara lain dipengaruhi oleh computer self-efficacy, norma subjektif, perceived usefulness, perceived ease of use, dan relevansi pekerjaan yang masih rendah pula. Berdasarkan pernyataan masalah yang ada, dapat dilihat bahwa subjek dari penelitian adalah pengguna akhir sistem dan penelitian dilakukan pada tahap implementasi sistem saja. Bentuk-bentuk masalah pada penelitian kuantitatif. Menurut Sugiono 2007, bentuk masalah dapat dikelompokkan atas 3 kelompok, yaitu yang pertama, rumusan masalah deskriptif, yaitu suatu rumusan masalah yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih. Contoh rumusan masalah deskriptif. 1. Seberapa besar tingkat efisiensi yang dihasilkan dari pemanfaatan teknologi informasi di DIP PTA. 2. Bagaimana mengkualifikasi nilai manfaat dari aplikasi penunjang utama proses bisnis yang bersifat tangible maupun intangible. Yang ketiga, bagaimana mengkualifikasi biaya pengembangan dari beberapa alternatif skema sistem pendukung sebagai bagian dari perencanaan BCP. Dan yang keempat, seberapa besar peningkatan optimalisasi pemanfaatan aplikasi CRM Indosat pasca pembentukan proses bisnis tersebut. Kemudian rumusan masalah yang kedua adalah rumusan masalah komparatif, yaitu rumusan masalah penelitian yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada 2 atau lebih sampel yang berbeda atau pada waktu yang berbeda. Contoh rumusan masalah komparatif: apakah pengguna sistem kompeten atau merasa cemas dalam melakukan interaksi dengan komputer. Kemudian rumusan masalah yang ketiga adalah rumusan masalah asosiatif, yaitu rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Terdapat 3 hubungan, yaitu hubungan simetris, hubungan kausal, dan hubungan interaktif atau timbal balik. Contoh rumusan masalah asosiatif adalah apakah keharusan menggunakan sistem mengarah pada ketidakpuasan. Contoh rumusan masalah dalam penelitian kuantitatif. Sumber diambil dari penelitian David Bobby yang berjudul Studi Kepuasan Pengguna Akhir Terhadap Sistem Core Banking pada Bank XYZ pada tahun 2005.
Saat ini pada era digital ekonomi, semua aspek dari suatu organisasi berubah. Organisasi dituntut untuk dapat cepat tanggap terhadap tantangan-tantangan yang muncul sebagai akibat persaingan dan yang semakin mengglobal dan ketat. Penggunaan teknologi mutakhir adalah suatu hal yang mutlak di dalam industri perbankan untuk tetap dapat bertahan dan memenangkan persaingan. Implementasi teknologi baru tidak mungkin berhasil apabila tingkat penerimaan oleh pengguna rendah, yang melambangkan tingkat kepuasan yang rendah pula. Meskipun penggunaan sistem core banking di suatu bank adalah suatu harusan atau mandatory, namun ketidakpuasan pengguna pada akhirnya dapat mengakibatkan penggagalan. Oleh karena pelatihan pada sisi teknologi saja dalam suatu proses implementasi teknologi baru akan membawa ke suatu penelitian ini menggunakan teknologi acceptance model sebagai model dasar yang dikombinasikan dengan model komputer self-evaluasi dan end user computing satisfaction. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kuantitatif dengan cara melakukan survei. Hasil dari penelitian ini adalah suatu gambaran dari kepuasan pengguna akhir sistem core banking dan hasil analisis jalur yang menunjukkan bahwa perceived usefulness, perceived case of use, dan relevansi pekerjaan adalah variabel yang mengurangi kepuasan pengguna akhir tersebut. Manajemen puncak dan manajemen proyek pengembangan diharapkan dapat memberikan perhatian khusus pada faktor-faktor yang mempengaruhi kaitan erat dengan penerimaan user dalam meningkatkan keberhasilan implementasi sistem sekarang dan di masa depan. Variabel, identifikasi variabel merupakan salah satu tahapan yang penting karena dengan mengenal variabel yang sedang diteliti, seorang peneliti akan dapat memahami hubungan dan makna variabel-variabel yang sedang ditelitinya. Manipulasi variabel juga perlu dilakukan untuk memberikan suatu perlakuan pada variabel bebas dengan tujuan peneliti dapat melihat efeknya bagi variabel terikat atau variabel yang dipengaruhinya. Melakukan kontrol terhadap variabel tertentu dalam penelitian juga perlu diperhatikan agar variabel tersebut tidak mengganggu hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Masalah sebaiknya mencerminkan hubungan dua variabel atau lebih, karena pada prakteknya peneliti akan mengkaji pengaruh antara variabel tertentu terhadap variabel lainnya. Variabel adalah sesuatu yang bisa kita ukur baik berupa pendapat, kepuasan, kinerja, dan lain sebagainya yang sifatnya berubah-ubah. Variabel adalah sesuatu yang akan menjadi objek atau sering juga sebagai faktor yang berperan dalam peristiwa atau gejala yang akan diteliti. Secara umum, variabel terdiri dari variabel bebas dan terikat. Ditinjau dari sifatnya, variabel dapat dibedakan menjadi variabel kualitatif dan kuantitatif. Variabel yang dibagi dua bagian, yaitu variabel bebas, independen variabel, biasa disebut dengan variabel prediksi atau variabel yang sebenarnya. Disebut juga dengan prediktor variabel atau regression. Merupakan hasil manipulasi peneliti atribut atau potensial kasus yang diberikan pada investigasi penelitian. Kemudian yang kedua, variabel terikat atau dependent variable. Disebut juga dengan variabel luaran atau variabel yang bukan sebenarnya. Disebut juga dengan outcome variable atau Levenset variable. Ditinjau dari sifatnya, variabel dapat dibedakan menjadi variabel kualitatif dan kuantitatif. Variabel kualitatif yaitu menunjukkan sifat kualitas dari objek yang menghasilkan data kualitatif melalui pengamatan. Dalam menganalisis data kualitatif yang berasal dari kata kualitatif ini, bila mana akan menggunakan metode statistika, maka data kualitatif tersebut harus dikuantitatifkan melalui cara pemberian skor atau scoring. Hal ini diperlukan mengingat metode statistika merupakan metode komputasi dengan pendekatan kuantitatif. Data demikian ini termasuk data diskrit dengan skala ukur nominal atau ordinal. Kemudian yang kedua, variabel kuantitatif, yaitu variabel yang menunjukkan sifat kuantitas, akan menghasilkan data kuantitatif melalui cara pemecahan atau pengukuran atau pemeriksaan laboratorium dan lain-lain, yang bisa berupa data diskrit atau kontinu dengan skala ukur interval dan rasio. Macam-macam data variabel. Pertama, berdasarkan kategori atau kategorikal, binarit atau dichotomous, yaitu variabel yang mempunyai dua nilai kategori yang saling berlawanan. Contohnya murid dan bukan murid, laki dan perempuan. Nominal atau non-ordered polytomous, dalam skala nominal menggunakan angka-angka, namun angka-angka tersebut hanya merupakan tanda untuk mempermudah analisis. Misalnya, jenis kelamin, laki-laki dan perempuan, agama, Islam, Katolik, Protestan, Hindu, dan lainnya. Kemudian suku bangsa, terdapat Jawa, Batak, Sunda, Minang, dan lainnya. Hal ini biasanya untuk jenis kelamin, laki-laki dengan kode 1 dan perempuan 2. Status perkawinan dengan kode 1, belum kawin, 2 kawin, 3 janda atau duda, 4 cerai, di mana angka-angka tersebut semata-mata hanya merupakan tanda saja dan urutan angka itu tidak berarti apapun. Kemudian yang kedua ada variabel ordinal.
Variabel ordinal yaitu data yang didasarkan pada hasil dari kuantifikasi data kualitatif. Biasanya data ini diambil dari suatu penentuan skala pada suatu individu, misalnya skala untuk tingkat kepuasan atau order Polytomus. Contoh, skala Likert yang mengukur tingkat kepuasan mulai dari skala 1 sangat puas hingga skala 5 sangat tidak puas. 1 sangat puas, 2 puas, 3 kurang puas, 4 tidak puas, dan 5 sangat tidak puas. Kemudian yang ketiga, variabel ukur atau metrik variabel. Interval merupakan angka kuantitatif namun tidak memiliki nilai nol mutlak. Misalnya untuk mengukur temperatur dengan menggunakan skala Fahrenheit dan Celcius, di mana masing-masing memiliki skala tersendiri dan sama-sama menggunakan nol dalam satuan skalanya. Perbedaannya hanya terletak pada jaraknya. Rasio hanya berupa angka kuantitatif yang memiliki nilai nol mutlak. Contohnya dalam perhitungan variabel. Untuk mengukur variabel kita memerlukan instrumen, di mana instrumen yang digunakan harus memenuhi persyaratan tertentu, diantaranya dari segi validitas atau kesahihan yang menunjukkan sejauh mana alat ukur itu mengukur apa yang dimasukkan untuk diukur. Reliabilitas suatu alat ukur menunjukkan hasil pengukuran yang berupa kepekaan atau akurasi. Data yang dibutuhkan dalam penelitian tergantung pada tujuan penelitian. Dalam hal ini maka perlu diperhatikan apakah datanya merupakan data kualitatif atau data kuantitatif. Jenis data kualitatif merupakan jenis data yang dapat diukur secara langsung atau dapat dihitung, sedangkan data yang hanya dapat diukur secara tidak langsung termasuk dalam jenis data kualitatif. Dari seluruh jenis variabel nominal, ordinal, interval, dan rasio memiliki sifat-sifat berikut. Tabel sifat-sifat dari 4 skala tersebut. Ini catatan. The interval scale has an arbitrary starting point. The ratio scale has the natural original, which is meaningful. Ini ada data yang di dalamnya terdapat jenis data terdapat kualitatif dan kuantitatif, dan yang kualitatif di dalamnya terdapat nominal dan ordinal, dan di kuantitatif di dalamnya terdapat interval rasio. Validitas dan reliabilitas. Validitas menunjukkan ukuran yang benar-benar mengukur apa yang akan diukur. Jadi dapat dikatakan semakin tinggi validitas satu alat tes, maka alat tes tersebut semakin mengenai pada sasarannya, atau semakin menunjukkan apa yang seharusnya diukur. Suatu tes dapat dikatakan mempunyai validitas tinggi apabila tes tersebut menjalankan fungsi ukurnya atau memberikan hasil ukur sesuai dengan makna dan tujuan diadakan nyata tersebut. Jika peneliti menggunakan kuesioner di dalam pengumpulan data penelitian, maka item-item yang disusun pada kuesioner tersebut merupakan alat tes yang harus mengukur apa yang menjadi tujuan penelitian. Suatu skala pengukuran dikatakan valid apabila skala tersebut digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Misalnya skala nominal yang bersifat non-parametrik digunakan untuk mengukur variabel nominal, bukan untuk mengukur variabel interval yang bersifat parametrik. Sesuatu dikatakan valid jika alat ukur yang dibuat sesuai dengan apa yang hendak diukur. Jika yang diukur adalah panjang, maka penggaris dapat dikatakan sebuah alat ukur yang valid. Akan tetapi bagaimana jika yang diukur adalah variabel kinerja? Kinerja yang terjadi pada seorang manajer tentu berbeda dengan kinerja yang terjadi pada seorang cleaning service. Artinya, jika objek yang akan diteliti adalah berbeda, akan tetapi variabel yang akan diangkat adalah sama, maka secara operasional akan terjadi perbedaan dalam mengukur indikasi yang ada. Beberapa item yang mengelompok menjadi indikasi sebuah variabel tidak cukup dilihat dari ukuran validitas saja, namun juga diukur besarnya keandalan yang terjadi pada kelompok tersebut. Sama dengan uji validitas untuk mengukur reliabilitas, sebuah instrumen dapat digunakan beberapa metode seperti split half, Alpha-Kronspatz test retest, Rulon, Yield, dan banyak lainnya. Pengertian validitas atau kesahihan dan reliabilitas atau keterandalan, yang berarti mengukur sesuatu secara konsisten apapun yang diukur. Jika pengukuran dilakukan dalam kondisi apapun akan memberikan hasil yang sama dari data yang dikumpulkan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa suatu alat ukur yang tidak reliable pasti tidak valid. Begitu pula dengan alat ukur yang reliable belum tentu valid. Reliable not valid seperti ini gambarnya. Valid not reliable seperti ini. Neither reliable not valid seperti ini, dan both reliable and valid seperti ini. Ya, seperti itulah yang bisa jelaskan. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.